Ya, tapi itu semua kan berdasarkan kalau kita punya ketenangan kan. Betul. Kalau kita Iya. kenapa tadi saya bilang ketika dia sudah melupakannya, dia udah tenang tuh. Iya, tidak ada riak-riak lagi kan. Iya benar. Di situ dia tuh ya udahlah. Berarti kan baru tuh keuntungan tuh bisa masuk. Iya. Kalau Masih tegang nih, masih tegang kan baru perdana. Kalau tenang, kalau secara pikir logika dari ilustrasi ya, tenang itu kalau ibarat tuh air itu kita lihat nih kalau air yang lagi tenang tuh nggak ada apa-apa di situ tuh, bening banget, tenang, datar, nggak ada riak-riak, gitu kan, nggak ada gelombang-gelombang, gitu tenang, gitu datar kayak kaca lah ya. Jadi bisa dilihat dari air tuh kita bisa bercermin ibaratnya begitu. Kalau bening, nah itu dia tenang. Kalau masih ada arus, belum tenang. Jadi benar-benar tenang, air kayak model tergenang tapi dia tenang. Seperti itu tenang Pak. Terus faktor keberuntungannya di mana? Nah itu dulu. Kalau faktor keberuntungannya, sebenarnya tenang itu beruntung. Tenang di dunia. Suatu keberuntungan itu udah tenang. Sekarang orang yang nggak banyak nggak yang bisa tenang itu banyak nggak? Nggak kan? Enggak. Orang yang banyak, manusiawi ya, secara manusia. orang yang nggak punya duit aja udah banyak pikiran dia nggak tenang. Ya benar nggak? Benar. Apalagi orang yang banyak duit. Kira-kira yang banyak duit itu tenang apa enggak? Enggak juga sih. Kenapa? Rata-rata Jadi maunya gimana? kebanyakan duit nggak tenang, nggak banyak duit juga tenang. Nah, terus Nggak gimana? tenang malahan. Nah, terus gimana? Ya, Maunya apa? Nah. Mau tenang, mau hidup miskin atau hidup kaya? nah berarti kita tuh harus mendefinisikan ulang tuh tentang apa sih standar dari tenang itu seperti apa, ya kan? Nah, ya. Tenang benar seperti apa? Ya, ya. Ya kan? Kalau kita ngomong dari segi agama ya itu ya ada beberapa orang yang beranggapan kalau statement itu adalah membawa ke arah kesyirikan, ya kan? Berarti Ya. kalau beruntung itu maksudnya bisa jadi syirik. Iya, karena kan berarti kan dia menjauhkan unsur Tuhan di sini. Karena dianggap kan, oh itu bukan, tidak ada peran Tuhan di situ. Perannya cuma karena ketenangan aja. Oh, gitu. Maksudnya karena dia tidak mengkaitkan adanya ikut campur tangan Tuhan ya, faktor Iya, beruntung itu ya. ada Jadi beberapa pendapat yang seperti itu. kalau aku tenang, aku diam, tenang itu sebenarnya diam mungkin ya, diam, tenang, pokoknya terus tiba-tiba ada makanan yang anter gitu ya. Iya. Nah itu Gimana kan? tidak, itu keberuntungan tuh berarti. Tapi apakah itu melibatkan unsur Tuhan apa enggak? Nah, itu perspektif kita tuh membacanya seperti apa? Karena kan kita nggak punya standar tuh. Apa sih yang kita definisikan ketenangan Izin ya, itu? izin ya, minum dulu ya. Nah, kalau aku pernah ngeliat nih, baca juga ya, dari sisi Imam Maliki, bahwa beliau mengatakan rezeki itu nggak usah dicari, dia akan datang sendiri. Artinya kan tuh sama aja faktor keberuntungan ya. Bisa aja menurut saya itu ada bisa dikaitkan dengan faktor keberuntungan, karena dengan kita duduk dengan tenang, kita cuma berzikir dan segala macem gitu, makanan datang sendiri, rezeki datang sendiri, dan itu benar, dan itu diwujudkan. Iya, dia menyatakan iya, dia dengan hanya beribadah saja gitu kan, tiba-tiba apa yang dia butuhkan hadir, ada gitu. Berarti kan itu bukan ini, maksudnya bukan keberuntungan, tapi adalah itu faktor campur tangan Tuhan. Nah, artinya keberuntungan nggak ada dong sebenarnya kalau Ada, begitu. ya kan? Oke. Tapi kan ada statement yang mengatakan bahwa keberuntungan itu kalau kita tenang, keberuntungan itu akan datang, ya kan? Jangan kalau yang Budi ngomong itu kan berarti itu adalah campur tangan Tuhan, berarti tidak ada keberuntungan. Memang Tuhan mengatakan demikian, ya kan? Mungkin ya. Kalau hoki saya percaya Pak, tidak Nah, ada namanya kalau hoki. Hoki berarti hoki sama nggak sama keberuntungan? Sama nggak keberuntungan, ya kan? Saya enggak. Nah, karena kan kalau keberuntungan itu berarti kan kita menjauhkan dari peran Tuhan di situ kan, ya kan? Oke. Nah, kalau hoki, nah apakah ada itu termasuk hoki itu beneran ada atau memang karena ya Faktor keberuntungan tadi baru dapat hoki gitu. iya, oke.
Kalau hoki menurut saya sih nggak ada ya. Kenapa? Ya tadi hoki itu semua itu pasti dengan atas izinnya Tuhan ya, kalau sangkut pautkan. Nggak ada yang tidak ada dengan sangkut paut dengan Tuhan tuh tidak ada. Keberuntungan tuh pasti semuanya berandaskan sama ikut campur tangan Tuhan. Nggak ada, walaupun kita tanpa sadar itu, tanpa menyadari, Tanpa kita sadari. itu pasti ada terlibatnya atas izinnya Tuhan, mau tidak mau. Kenapa? Kita tuh diberi keberuntungan satu untuk mengingatkan kita sebenarnya Pak, dengan adanya rezeki misalkan atau apapun itu, agar kita teringat bahwa beruntungan atau hoki itu datangnya dari Tuhan. Gitu sebenarnya. Kalau dia tidak ingat, itu namanya seperti ya kita dapat rezeki tapi dia nggak Tuhan, itu namanya itu cobaan terus malahan. Dia akan ingat nggak apa yang aku kasih, besok nggak akan dapat lagi. Iya sih. Wajar kok manusia sih sebenarnya, wajar ya manusia kalau tiba-tiba dapat sesuatu dia gembira, mungkin dia ada yang ingat ada yang enggak gitu ya, itu wajar manusiawi. Kembali lagi, makanya itu perlu namanya belajar rasa syukur tadi ya kan Pak. Ya, pastinya berdasarkan rasa syukur itu berarti kan berdasarkan dengan bahwa kita merasakan bahwa semua keberuntungan, semua dari hoki itu juga berdasarkan dari Allah. Ya, kalau saya sih nggak percaya namanya hoki. Semua dengan si izin. Artinya gini, ketika memang kita dekat sama Tuhan, belum tentu hoki. Ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, belum tentu juga hoki. Terus hoki itu datang dari mana? Ya Allah yang Maha Tahu. Allah yang Tuhan yang tahu akan kebutuhanmu. Padahal kamu misalkan lagi butuh sesuatu nih, handphonenya pecah. Handphonemu pecah bro. Handphonemu pecah nih bro ya. Ketika handphonemu pecah, itu kamu lagi butuh tuh sebenarnya. Kamu paksain nggak dapat, utang sana utang sini nggak dapat, ya kan? Oh nggak boleh main utang, nggak boleh. Misal gitu kan. Nah, Utang. saat ini kamu lagi maksa nih dengan kebutuhan tadi kamu merasa kebutuhan. Nah, akan menjadi keinginan gitu. Keinginan untuk menjadikan kebutuhan. Tapi Allah ternyata mengetahui kamu tuh belum butuh. Ujuk-ujuk nih, tiba-tiba dalam 2-3 hari, udahlah lupain aja deh. Gak ada yang mau minjemin aku duit nih misalkan. Mau beli susah, gak ada. Tiba-tiba Roni ini ngubungin. Ada HP ku nah, kamu mau kah? Akhirnya nggak aku pakai. Untung nggak itu? Nah itu keberuntungan itu. Artinya Tuhan tuh Maha tahu itu namanya keberuntungan. Berikanlah kamu sesuatu yang kamu, ya Allah tahu ini kamu butuh. Walaupun kamu butuh tapi kamu nggak tahu, tapi sebenarnya belum saatnya kamu butuhkan. Itu kata Jipu Kosel ada sangkut pautnya di situ deh. Ya tapi itu semua kan berdasarkan kalau kita punya ketenangan kan. Betul. Kalau kita kenapa tadi saya bilang ketika dia sudah melupakannya dia udah tenang tuh. Iya. Tidak ada riak-riak lagi kan. Iya benar. Di situ dia tuh ya udahlah. Jadi kan baru tuh keberuntungan tuh bisa masuk. Iya. Jadi, Tapi kalau di sisi manusiawinya sendiri, kalau memang manusianya tidak pernah menyadari bahwa itu semua keberuntungan itu berdasarkan dari Allah, gimana itu Pak ceritanya? Gimana? Kalau Manusianya secara manusiawi ini ya, manusianya nih tidak pernah merasakan bahwa ini keberuntunganku saat ini tuh tidak berdasarkan dari Allah ataupun Tuhan. Nah itu jatuhnya gimana itu manusianya sendiri? kalau menurut Apakah saya itu jatuhnya dia kita punya namanya hak masing-masing ya. Hak masing-masing untuk memilih segala sesuatu untuk menyikapinya. Artinya kenapa? Ya mungkin dia belum paham, bisa jadi kan, belum mengetahui, bisa jadi, belum mendapat hidayah juga bisa jadi. Kita nggak bisa menjustis juga. Oh kamu nih harusnya berterima kasih dong, enggak perlu kita komentarin. Udah mungkin dia belum paham apa. Nanti suatu saat nanti dia akan diberi pemahaman justru di situ. tapi Pak, menurutku ya, kalau apa-apa kita itu sangkut pautkan dengan Tuhan, itu tuh membuat kita jadi apa ya? Jadi malas gitu loh Pak. Ya enggak loh, malas. Oh iyalah, Maksudnya gimana? ya. Enggak setuju dong. Oh iyalah, maksudnya gini. Maksudnya gimana? Rezeki itu kan datang dari Tuhan. Udah lo santai aja nggak ngapa-ngapain, tuh rezeki udah datang dari Tuhan kan. Ya nggak perlu usaha. Iya nggak.
Betul, ada benernya Iya juga. Saya nggak bisa perlu. nyalahin ya. Nah, ya kan rezeki udah diatur sama Tuhan. Jadi lo ya udahlah, misalnya lo miskin nih, ya kan, lo miskin sampai umur 40 tahun, nah udahlah, emang rezeki lo cuma segitu aja, ya kan. Padahal kan istilah gini, ibarat lo nambang gitu ya, lo nambang berlian nih, lo nambang sampai umur 40 masih berlian yang kecil-kecil, lo dapat, siapa tahu kan umur 41, 42 tiba-tiba lo dapat berlian besar. Nah, ya kan, berarti kan kayak gitu kan, berarti kan ya rezeki ya yang harus dicari gitu kan. Punya 1 miliar, punya 1 triliun. Manusiawi Pak. Tapi ada Pak, kalau bilang tadi manusiawi, tapi ada yang manusia yang tidak ingin punya kebutuhan atau keinginan ya. Contohnya beliau, kan. Ajar. Itu kan tidak punya keinginan ya. Ajar. Keinginan lu apa? Ya nggak semuanya dengan penilaian seperti Nggak itu. ada. Kalau dia punya keinginan tapi nggak punya usaha. Nyatanya aku di sini nggak usaha ini. Jauh dari Batu Ampar ke sini kan berarti kan usaha. Kayak seperti itu kayaknya ada sedikit nilai naif sih Pak. Kalau Naif gimana? Naifnya dalam kata-kata kalau kita melihat kekurangan itu suatu apa ya, kekurangan itu ada nilai keberuntungan kan kadang manusianya itu ya seperti yang tadi disebutkan tidak melakukan usaha, tapi sebenarnya manusianya itu sendiri sudah melakukan berusaha, tapi banyak sudut pandang manusianya itu tidak merasa kamu tidak pernah berusaha. Nah, Kalau itu sih aku pikir gini, itu karena kita berbeda dalam metode dalam melakukan berusaha gitu ya. konsep Iya, metodenya. Jadi gini, kita misalnya gini, misalnya kita nih, contohnya misalnya kita sama-sama jualan parfum nih, Ya, Hmm. oke. ya kan, jualan parfum. Kalau kamu misalnya, saya jualan dari mulut ke mulut nih, saya tawarin satu persatu gitu kan. Ya kan, saya pakai metode yang sudah up to date nih, misalnya lewat jualan online, ya kan, secara digital. gitu kan. Kan itu kan dua hasil yang berbeda, walaupun kita usahanya sama-sama keras gitu ya kan. Nah, ya, cara kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil itu yang membuat hasil output kita itu berbeda-beda. sangat berbeda. Nah, ini kalau kamu kerja, misalnya kalau orang yang kerja dengan sekedar kerja atau orang kerja dengan ilmu, nah itu hasilnya juga akan berbeda. Yang ngomongin masalah parfum kan tentunya dari beberapa parfum itu kan punya rasa atau rasa ya mungkin dikategorikan ya. Nah, tinggal kembali lagi ke bahasanya bersyukur. Itu kan masing-masing manusianya kan pasti merasakan rasa syukurnya itu pasti ya dengan cara berbeda. Ya, Memaknai rasa syukurnya itu. Nah, itu tadi Pak. Jadi saya Ini ragum beda tadi, lagi ya. kan? Kalau tergantung pada pandangan orang nih. Sudut A pandangnya pandang orang. B pandang C pandang D sebenarnya. Iya. Jadi tergantung sisi pandangannya tadi. Akan sama berbeda-beda. ya, sama ini juga Bu, kamu posisinya di level mana gitu. Ya, oke. Ya betul. Ya kan, kalau kamu level orang biasa, Ya. kayak kita nih orang biasa. Ya. Misalnya Alhamdulillah. dapat misalnya 1 juta 2 juta, itu udah bersyukur. Nah, ya itu kan? betul. Alhamdulillah. Tapi mungkin kalau orang yang udah high class, yang High class. layanannya udah Habitnya ratusan beda. juta, miliaran, kita dapat 1,5 juta, dia dapat 1 juta akan mengeluh Halo. sedikit Banget nih gitu ya. banget, ya kan? Ya, nggak puas dapat segini, ya kan? Benar itu. Setuju. Tapi permasalahannya adalah kalau keberuntungan itu dibilang, apakah keberuntungan itu disebut syirik apa enggak gitu loh masalahnya. Gimana? Beruntung itu syirik apa Beruntung enggak itu gitu loh. Dirasa Syirik apa sirik enggak? atau enggak ya? Nah, menurutmu gimana Om? Ya apa tau? Ngomong kayak gitu. Menurut Pak Toh. Itu Kan juga kan, wih gila gua beruntung nih bisa dapat ini ya. Ya, oke. Terus dikira sirik lagi, ya kan? maksudnya ini dalam arti kata kita merasa beruntung tapi Ya. itu apakah dikategorikan syirik ya? Ya, misalnya kamu nih nemukan sesuatu nih, misalnya kan. Misalnya lo undian gitu kan, tiba-tiba menang undian, gua untung nih ya kan. Gue nih. anggap aja gue aku tadi nih. untung nih, Ya, Anggap aja aku gue dapat nih, dapat biasa secara nih. tiba-tiba undian parfum gitu ya. Ya, misalnya sirik ya apa itu jadinya ya kan? Karena kan ada yang mengatakan bahwa itu sirik karena harusnya itu kan itu adalah peran Allah, tapi kan kita kan nggak, kadang-kadang kan dia terpikir misalnya ini karena peran Allah, kemudian enggak gue dapat,
apakah otomatis itu menjadikan kita syirik gitu kan? Ya kalau dari pribadi sih, mohon maaf ini, secara garis besar ya tidak. Karena kembali lagi ke manusianya, kalau misalnya kita ngerasa bahwa ini, yang penting menyombongkan, bahasanya kan kita kadang berkata seperti itu kan kadang ada yang lawan manusianya nih, maksudnya ya contohnya mungkin saya menyebutkan bahwa nih beruntung sekali nih aku dapat parfum. Nah, Ya. tapi kadang-kadang kan ada yang kecemburuan di sisi lingkungannya. Tapi kalau misalnya kita menyebutkan bahwa ya alhamdulillah secara agama, ya insya Allah itu bukan kesirikan, tapi merasa mensyukuri dari apa yang didapatkan. Nah, kembali lagi merasa bersyukur, merasa mendapatkan sesuatu itu bukan kesirikan, tapi memaknai bahwa dia merasa bersyukur. Ya. Enggak mungkin apa tuh? Bulat ya kayaknya. Kalau saya sih tergantung Pak. Nah kembali lagi nih dari sisi Kembali pandangnya lagi. dia, gitu kan. Kalau memang dia memandang secara material, duniawi, bisa jadi syirik Pak. Kita menyikapinya Beda, orang beda. tersebut adalah syirik gitu kan. Kita menyikapinya orang kalau termasuk bisa jadi syirik. Padahal syirik itu itu urusannya Allah tuh. Kita nggak perlu seperti itu sebenarnya ya. Nah itu urusannya Allah yang mengatakan menjas syirik apa tidak, itu kita bukan hak kita sebenarnya. Tapi bisa jadi dia terperosok ke dalam akhirnya jadi sombong. Nah, Ya, bisa jadi masuk kesombongan di situ akhirnya. Karena dia akan merasa dirinya, aku selalu beruntung terus nih segala macam nih gitu kan. Karena dia akhirnya tidak bersyukur itu tidak lepas Pak. Sebenarnya kita tuh akan jatuh pertama sombong dulu. Itu udah pasti manusia pasti kena. Nah, ketika dia ucapkan alhamdulillah, nah itu bisa menurunkan. Pasti sudah Pak, pasti kita lupa Pak biasanya. Bener nggak sih? Berarti karena sombongan yang Tetap ada. muncul tuh ya. Makanya setan itu ada di konten-konten saya tuh, nanti lihat aja di nutrisi jiwa itu ada iblis atau jin itu memang akan mengganggu manusia ya dengan mempunyai sifat sombong. Nah, salah satunya itu dia. Itu akan memang udah. Itu pasti kita akan kena, itu selalu kena. Ketika kita dapat sesuatu yang menyenangkan, Ya. itu otomatis kita yang ingat kita duluan tuh pasti biasanya udah aku dulu gitu. Aku. Ya lah, wajar lah. Akunya kan? Ini ya. Ini itu ada. Iya. Itu nggak bisa lepas Pak dari sifat uzur atau sombong Pak, nggak bisa. Akhirnya kita menurunkan. Nah kita ingat nih, alhamdulillah. Nah itulah yang akan bukan batal kata udah pelan-pelan menurut saya menurunkan. Nah itu Iya. belajar ya namanya. Ketika kita udah mungkin udah paham di titik itu, apa yang pun yang datang akan kembali kepadanya. Jadi konsepnya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya gitu kan. Apa yang datang akan kembali kan sebenarnya itu. Nah itu jatuhnya ke situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi udah dalam hati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan balikan lagi deh, segala sesuatu yang datang kan akan kembali. Jatuhnya itu bisa jadi, makanya tadi kan pertama syirik bisa jadi, sombongan bisa jadi. Pasti sombongan itu utama sudah dapat duluan. Sombong mungkin iya ya, tapi kalau masuk dalam tatanan kita jadi syirik sih Belum enggak sih, terlalu jauh itu sih. ya kan syirik itu yang bisa mengatakan cuma Allah Iya. ya, kita nggak bisa. Lo kafir bukan hak kita mengatakan kafir, syirik bukan hak kita mengatakan lu syirik, bukan. Belum tentu orang itu berbuat syirik gitu kan, kelihatannya syirik tapi belum tentu orang itu melakukan hal syirik. Apa yang makanya sisi pandang tadi harus dilihat dari segala arah, jangan satu sisi aja. Nah, ngomongin masalah satu sisi, mungkin nanti kita lanjut dulu. Mungkin kita break aja dulu. Oke. Oke, baru lanjut lagi. Siap.